Baik ya, kita mulai saja. Ini 1 menit biar sudah 28 orang bergabung. Kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah bergabung untuk ikut kuliah. Maaf mendadak memberitahukan karena ternyata kemarin belum kita buatkan link yang relatif permanen. Insya Allah kita buat ini, saya buat berulang. Jadi mungkin linknya ini aja, tidak berubah-ubah. Saya masukkan ke kalender supaya nanti tidak usah berubah-ubah. Soalnya kalau nanti kita ganti ya. Kalau ini tetap pakai ini, kita pakai. Saya belum pakai Gismat sampai sekarang. Belum sempat ngisi di sana. Jadi masih di sini belum dimasukkan. Baik, kita ketemu siang ini, mudah-mudahan semuanya sehat. Semuanya sehat-sehat di rumah masing-masing. Ada yang sudah di kos? Ya, Pak. Di mana, Mas? Masih di rumah masing-masing, Pak. Masih di rumah. Tapi kan saya sudah di kos gitu ya. Beberapa daerah, beberapa kampus sudah mulai coba untuk luring. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kondisi membaik ya. Nanti kita bisa luring meskipun mungkin belum bisa penuh. Paling tidak yang dekat dengan Jogja dulu gitu ya. Nanti bisa. Oke, ini ada izin dari siapa ini yang sinyalnya kurang baik karena listrik mati, ya sudah. Ya, saya membantu ya, mungkin nanti tanya temennya ada gimana ya. Nanti kenalkan di antara Anda, saling kenal, kemudian bisa membantu. Dan nanti filenya jauh kita share ya. Kita tidak menutup. Artinya dasar ini tidak terlalu sulit kecuali Anda memang baru sama sekali tentang elektronika, mungkin ya perlu agak sedikit belajar agak ekstra supaya paham dulu. Nanti kalau sudah paham tinggal melanjutkan ya jauh lebih ringan ya. Baik, kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita pelajari, yang kita laksanakan ini mendapatkan kebaikan untuk ke depannya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai bahas tentang elektronika dari sisi semikonduktor. Karena kita anggap yang khas elektronika itu semikonduktor. Sementara yang konduktor, isolator, kapasitor, dan sebagainya itu bukan murni elektronika. Bukan elektronika, mungkin fisika sudah. Tapi elektronika itu dimulai dari semikonduktor. Yang khas itu seperti itu. Tentu dia elektronika tidak hanya diode, transistor saja, juga kembali menggunakan RLC juga dipakai ya, untuk catu dan sebagainya. Tapi yang khas itu adalah semikonduktor itu yang khas mulai elektronika, benar-benar elektronika dari situ. Kita sudah bahas tentang semikonduktor, ada diode, dasar belum ya? Ada bahan-bahannya, ada germanium, semikonduktor, germanium, ada silikon, gitu ya. Ada semikonduktor cenderung positif, cenderung negatif, dan seterusnya yang dibahas. Di fisika juga dibahas tentang hal itu. Oke, off cam nggak apa-apa, memang ada masalah. Kita berharap on cam itu kalau normal, on cam yang bisa enak saling melihat gitu ya. Jadi tinggal tidur apa enggak. Nanti kalau semua diem, semua off cam, semua jangan-jangan pada tidur semua, saya nggak tahu. Nah, biasanya saya tengah-tengah kalau begitu saya paksa saya tanya ini ada enggak, namanya siapa, monitornya, jawab pertanyaan saya gitu. Tapi jadinya kurang enak ya, agak dipaksa-paksa. Tapi kalau seperti ini, Anda memungkinkan untuk bisa on cam, tolong on cam. Kalau memang berat, ya bilang aja Pak, saya ada masalah dengan kuota, tidak apa-apa. Cuma karena kondisinya kita juga berusaha mentoleransi aja, itu sudah bisa bagus. Kalau belum bisa menolong kan, kalau bisa menolong saya tolong, tapi kalau tidak bisa ya, saya tidak terlalu memaksakan karena memang kondisinya tidak sama. Sedangkan di luring saja tidak semuanya bisa hadir tepat waktu karena kondisi-kondisi yang mungkin berulang, itu ya agak memang harus dicarikan solusi. Baik, kemarin kita sempat menyinggung tentang konduktor dan semikonduktor dari sisi hantaran arus listrik. Ketika konduktor dipanaskan, dia mengalami kesulitan untuk menghantarkan listrik selancar ketika kondisinya masih dingin. Sebaliknya, semikonduktor ketika dipanaskan, dia akan lebih lancar menghantarkan arus listrik. Apa penyebabnya dua hal itu terjadi? Apa bedanya? Kalau semikonduktor dipanaskan jadi lebih lancar, kalau semikonduktor dipanaskan malah tambah susah untuk melewatkan arus listrik. Saya masih ingat, akan jawab atau bilang namanya siapa, jawab gitu. Yuk, kita catat.
Masih ingat? Saya Pak. Apa? Muhammad Farid. Oke? Iya Pak. Silakan. Jadi kalau semikonduktor dipanaskan akan lebih baik karena itu nanti ikatan kovalennya itu membuat elektron itu bergerak karena arusnya. Jadi timbul arus yang namanya apa? Jadi elektronnya itu bergerak karena ada getaran gitu dari arusnya. Nah, kalau konduktor itu yang bergerak atomnya. Jadi apa namanya? Hantarannya kurang baik gitu. Oke. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau dalam semikonduktor itu tanpa ada resi akan membuat elektron itu berpindah ke bagian yang tepi, gitu. Jadi kan lebih mudah pindah. Kalau dia terikat dengan kovalen, dia akan tetap terikat, tapi kalau dia lepas ke yang lebih tinggi, dia akan lepas, gitu ya, akan mudah lepas. Sementara kalau konduktor, ketika dipanaskan yang bergetar atomnya. Jadi kalau misalnya dia aslinya bisa bergerak dengan leluasa, ketika atomnya bergetar, maka dia akan tertabrak dengan yang di sampingnya, sehingga tidak lancar mengalir ke atom-atom atau tempat-tempat yang jauh, jadi dia sudah ketabrak-tabrak di sekitarnya. Itu yang salah satu yang coba digambarkan tentang bedanya konduktor dengan semikonduktor ketika ditambahi energi panas. Oke, sedikit tambahan yang kemarin sempat kita singgung. Kemudian dalam bahasa kemarin kita sudah bahas tentang diode. Nah, kemarin kita sempat singgung, saya tahu ingat di sini bahasa diode itu salah satu guna praktisnya kira-kira gimana cara masangnya agar dia bisa mengamankan rangkaian arus searah. Sekali lagi saya ulang, salah satu fungsi diode, teman-teman sudah singgung diode itu apa, itu bisa mengamankan rangkaian arus searah. Kira-kira seperti apa yang dimaksud atau bagaimana cara masangnya? Yang tahu? Izin menjawab, Pak. Aldi, silakan. Dipasang terbalik, Pak. Misalnya Terbalik bagaimana? Yang katoda dapat positif, terus yang anoda dapat negatif atau ground. Itu berarti kalau rangkaiannya katakan semacam misalnya amplifier atau apa, itu ditaruh di mana diodenya? Iya, Pak. Yang Masangnya di kutub di positif negatifnya rangkaian atau di mana? iya, Pak, di kutub negatif atau Rangkaian itu. rangkaian, iya, Pak. Rangkaian itu apa baterai? Ayo, yang benar. Baterainya, Pak. Oh, baterainya. Apa rangkaiannya? Atau gimana? Ragu-ragu. Biasanya itu ada di relay, Pak. Kan di relay itu Oh, nggak usah pakai relay dulu, nggak usah pakai relay. ya Relay agak kompleks lagi. Oke, bisa juga. Tapi dia tidak perlu sampai pakai relay. ya Perlu sampai pakai relay. Oke. intinya dibalik itu, Pak. Oh, kok gitu? Jangan intinya, itu belum inti malah jadi bingung nanti. Ada yang bisa memperbaiki tadi? Sudah bagus. Kira-kira sih hampir betul maksudnya, tapi mungkin jadi rumit itu kalau diterapkan beneran. Tapi terima kasih sudah menjawab, tidak apa-apa. Tidak, tetap saya catat. Dan saya catat ini tidak saya tulis apakah jawabannya salah atau benar enggak, tapi mau menjawab sudah saya catat, tidak masalah, jangan khawatir. Silakan, yang lain. Saya Pak. Muhammad Farid lagi. Silakan. Kalau menurut saya sih Pak, karena di semikonduktor itu kan ada hole Pak, jadi berpindah gitu elektronnya, elektron valensinya itu Pak. Nah itu jadi dia elektronnya tuh tertahan Pak, jadi terdorong-dorong ke hole-nya gitu loh Pak. Elektronnya berpindah-pindah. Oke, ini menjawab yang mana ini? Pertanyaan kedua apa yang tadi? AC, kalau arus AC di ini. Loh. Sebentar, ini pertanyaan tadi bukan itu. Pertanyaannya adalah kita kemarin sempat bahas diode. Terus pertanyaan ini pertanyaan umum, pertanyaan mungkin tidak terkait dengan pelajaran secara khusus kan tidak ada mungkin ya, atau mungkin saya singgung secara lisan kemarin kalaupun ya. Itu diode itu bisa dipakai untuk mengamankan, bukan mengarahkan, mengamankan arus, mengamankan rangkaian
yang dijatuh dengan arus DC. Rangkaian arus DC. Jadi katakanlah misalnya Anda punya radio atau punya amplifier, jatuhnya pakai aki, nanti dengan dipasang dioda dengan cara tertentu itu akan mengamankan, lebih aman. Jadi nggak bahas AC ini, nggak bahas AC. Oke, salah paham mungkin. Oke, tapi Mas Farid sudah saya catat, jangan khawatir bawah. Oke, yang lain silakan. Paham nggak? Ya, Rashid, betul? Mungkin dipasang bias terbalik, Pak. Terus bisa lewat nggak nanti arusnya dari aki ke tambah? Balik gimana? Bias Ini mundur. ada dua komponen, ada sumber daya aki, ada rangkaian misalnya amplifier. Naruhnya gimana itu? Bedanya itu loh, saya kira. Dari positif aki langsung Hmm. ke Apanya katoda. dioda? Katoda. Terus anodanya? Terus gimana, Pak? Terus anodanya? Anodanya langsung ke beban. Beban negatif atau positif? Beban positif. Berarti nggak bisa lewat arusnya. Oh, lewatnya langsung balik ke negatif, Pak. Kalau lewatnya, kalau nggak ada beban. Enggak. Jadi ini aman, artinya tetap bisa terpakai, tapi kalau kebalik tidak rusak gitu. Kalau dipasang terbalik kan tidak bisa lewat ya, nggak bisa dipakai juga nanti malah. Dikasih bias terbalik gitu kan? Bedanya. Dipasang nanti malah amplifiernya nggak bisa dipakai. Aman sih ini nggak bisa dipakai. Gimana maksudnya? Dibuat pengaman gitu tuh, Pak. Iya, ternyata tadi kan gitu kan? Oh, dibias maju. Ya, terus. Bias maju, arus positif dari aki langsung ke katoda tadi. Ada Pak Noda? Bentar, Pak. Noda. Ya, terus katodanya dioda. Katodanya langsung ke beban atau ampli tadi atau ampli yang langsung positif masuk atau ke negatif? aki? Berarti kan ada positif negatifnya juga. Ke positifnya, Pak. Kalau Terus pengaman. negatifnya aki nyambung ke negatifnya amplifier. Nah, itu yang saya maksud. Yang lain bisa bayangkan nggak ya? Jadi ada aki, saya ada gambarnya nih. Ada aki, ada diode, ada amplifier atau beban. Nah, supaya pengaman itu artinya kalau akinya kebalik, polaritasnya, itu tidak merusak ke rangkaian. Zaman dulu ketika orang masih begitu kurang paham tentang plus minus itu dianggap sama saja, kebalik langsung kebakar. Nah, supaya kalau kebalik itu tidak berfungsi, tapi kalau benar dia berfungsi, nah itu dipasang seri. Positifnya aki kena ke anodanya diode, katodanya diode nyambung ke positifnya rangkaian. Negatifnya aki langsung nyambung ke negatifnya rangkaian. Gitu. Akan bisa dibayangkan, itu digambar sendiri. Nanti itu jadi dia menyambungkan, kalau di bias maju dia jalan, kalau di bias balik dia tidak jalan, jadi tetap tidak merusak. Listriknya harusnya tidak masuk ke dalam rangkaian dan tidak merusak. Karena kalau kebalik, sementara arusnya besar langsung rusak. Kalau arusnya kecil sih mungkin tidak langsung rusak ya, atau tidak parah rusaknya gitu. Hanya sedikit rusak sebagian yang tetap yang dekat-dekat dengan rangkaian masuknya itu. Tapi kalau arusnya besar langsung gitu. Kebakar, bahkan mungkin timbul panas, lalu bau ya, bau kosong dan sebagainya. Itu kalau harusnya terbalik itu bisa merusak seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya beri kesempatan ada yang mau menanyakan sesuatu sebelum kita masuk ke aplikasi dari geode yang ada di sini tentang punya arah dan seterusnya. Belum ada? Terutama teman-teman yang mungkin masih awam ya, tolong saya jangan malu untuk bertanya. Saya akan bantu. Mungkin teman-teman yang juga bisa membantu, tapi bagi yang belum biasa, dan ini kan kita banyak kan nanti daring ya, bukan luring, sehingga nanti mungkin bisa agak berat kalau yang tidak punya pengalaman sama sekali. Oh ya, ini kuliah praktikumnya sudah mulai belum yang elektronik analog? Praktikum sudah mulai? Kemarin baru RPS, Pak. Siapa yang ada? Pak Anggun. Anggur. Oke. 2 kelas sama ya?
Satu kedua sama. Pakai software apa rencananya? Proteus. Proteus. Paslat. Falstad apa Proteus? Apa dua-duanya? Dua-duanya bisa. Ya kalau Falstad itu lebih enteng ya, kecil ya kayaknya, ringan itu. Tapi gambarnya ya mungkin gitu-gitu kurang menarik. Gitu ya. Tapi dia ringan. Jadi komputer yang kecil pun bisa, tidak perlu berat. Tapi kalau Proteus itu, terutama yang versi-versi baru itu agak berat. Saya pernah alami Windows-nya Windows lama, Proteusnya baru, nggak bisa di-run. Install kayaknya enteng saja gitu, karena saya pakai i7 gitu ya, tapi ternyata nggak mau jalan. Yaitu, tapi kalau Falstad enteng betul ya, ringan. Tapi gambarnya sederhana, dan alatnya terbatas tadi. Kalau Proteus alatnya bisa, termasuk beberapa komponennya cukup lengkap. Terutama Proteus yang baru dan versi yang kita punya versi lengkap itu bisa, semacam termasuk bisa untuk desain segala. Oke, saya kira itu kita akan lanjut saja. Kalau Anda memang penasaran dengan beberapa rangkaian dan beberapa teori yang kita sampaikan, ya memang harusnya Anda simulasikan. Saya mau simulasi nanti simulasi untuk praktek juga ya. Jadi nggak fair juga nanti kalau saya banyak pakai simulasi. Jadi biar dipakai di praktikum. Kecuali kalau praktikumnya memang luring pakai alat, nah simulasi dipakai di teori itu masih wajar itu. Tapi kalau saya juga pakai apa namanya simulasi, kayaknya jadi mengambil haknya yang praktikum. Jadi Anda jangan coba sendiri aja. Ya, gitu. Baik, ini ada yang nulis di chat, saya tunggu apa ini. Oke. Pada masuk, presentasi dulu aja deh. Berapa sudah pamit nih kayaknya, ada yang apa ini. Tidak mendengar, oke. Baik, kita coba presentasi aja dulu, mudah-mudahan bisa. Tapi nanti kalau ada yang tidak bisa bicara karena sesuatu rusak, dan sebagainya, dan Anda lihat ada di dalam room ini, tolong saya dibantu menjawab ya. Baik, saya cek dulu untuk presensi hari ini. Oh, masih yang tadi. Kembali dulu sebentar. Presensi untuk yang kelas V. Ini pertemuan kedua. Di penyarah. Tolong dijawab ya, yang ada, kalau yang nggak ada atau tidak bisa menjawab, yang lain tahu ada, tolong dibantu menjawab. Febriani Nur Aziza, ada? Halo, Febriani, tidak ada? Farel Fahinsya? Suara saya masih bisa didengar? Halo? Masih, Pak. Oke. Masih. Farel nggak ada ya? Masih, Pak, masih. Oke, Bintang Nur Khairi Ardi. Hadir, Pak. Alika Dwi Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo. Hadir, Pak. Hengki Wildan Noviana. Hengki. Hadir, Pak. Muhammad Farid, ada tadi. Krishna Yuda Maulana. Tanzila Bagus Ramadan. Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo. Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara. Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Hadir, Pak. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Aldi Febrianto. Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo. Agung Budi? Tidak ada. Ari Kurniawan. Hadir, Pak. Brazen Rendian Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Iksan Drihanto. Muhammad Iksan? Tidak hadir. Yoga Pratama Arianto. Hadir, Pak. Naufal Faras Haryono. Hadir, Pak. Muhammad Fityan Fadlillah. Hadir, Pak. Tauku Arroyan. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz Nur Ramadan. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Hadir. Aditya Ari Yuda. Hadir, Pak. Yuda Febrian. Hadir, Pak. Victovane Arsaria Loviano. Izin menjawab, Pak. Untuk Victovani sudah pindah, Pak.
Oh, lupa lagi. Ya betul. Ini gimana caranya nandainya? Tidak bisa ditandai. Dicoret saja, Pak. Ya? Mungkin bisa dicoret saja dari daftar, Pak. Ya, tapi kan ini saya online, Mas. Jadi sebentar. Oh iya, Ding. Ya, sebentar. Karena itu soalnya di sini disyarat mungkin bisa diingat mudah-mudahan. Fani. Yang di print saya coret dulu. Terima kasih. Rashid Amari Yahya. Hadir, Pak. Muhammad Ibrah Zaluli. Hadir, Pak. Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Arik Rifki Kurniawan. Hadir, Pak. Naufal Indra Ardana. Hadir, Pak. Bagas Suryo Wibowo. Hadir, Pak. Elizabeth Juniarti Sirait. Hadir, Pak. Elsinta Adelia Rizti. Hadir, Pak. Halo? Hadir, Pak. Oh, suaranya kecil. Muhammad Zaki Al-Haidar. Hadir, Pak. Melati Wangi Windari. Hadir, Pak. Abraham Mario Natari. Yang mundur lagi mana siapa ya? Ada 2 orang nggak masalah. Yang mundur lagi siapa? Selain Victor Fani? Muhammad Ihsan. Oh, Muhammad. Ini oke. Sebentar. Abraham tadi nggak ada ya? Jadi siapa Mas yang mundur? Muhammad Ihsan. Ihsan. Oh, oke. Ini bukan tidak hadir tapi mundur ya. Oke, nomor 18. Oke, ada yang belum dipanggil? Atau tadi dipanggil tidak mendengar? Itu yang Mbak Febriani itu. Nah, terima kasih sudah ada. Febriani, pertama ya? Febriani hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Apa lagi? Hadir, Pak. Siapa Febriani? Maaf ya, Pak. Oke. Yang lain? Farel Tadi Mas Fahimsyah? Agung hadir ya, Pak. Farel Fahimsyah? Nggak ada? Oke. Tadi yang tidak hadir saya cek lagi. Agung Budi Wibowo? Ada Agung? Mas Agung ada di room itu, Pak. Oh, tadi sebenarnya ada yang bilang ke saya, memang saya tidak bisa menjawab karena nggak bisa dengar katanya gitu. Kalau nggak bisa dengar terus kuliahnya gimana ya? Kak susah juga tuh. Oh, bukan Febriani tadi nulisnya, ada bukan. Agung nggak ada di room tapi tidak menjawab. Wah, jangan-jangan dia tinggal tidur kalau gitu. Jadi Febriana yang sedang vaksin juga mungkin tidak dengar gitu ternyata. Oke, kembali ke presensi. Agung Budi Wibowo ada ya? Ada, Oke, Pak. satu ada deh. Kalau tadi ada saksi yang lain ada ya, saya tulis ada. Terus itu kan sudah. Abraham? Nggak ada. Abraham itu sudah mengundurkan diri kan ya, Pak? Oh gitu. Hai, 3 berarti mengundurkan diri ya? Iya, Pak, 3, Pak. Oke. Makasih. Mudah-mudahan ya, nanti kalau ternyata dia ada nanti kelihatan kalau ada suara dua saja, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Kita Tes. Nah, terus piye iki? Pak Arisi keluar apa? Ini saya jadi host, Listrik omahe mati, listrik omahe. Boleh. Listrik omahe Pak Aris mati.
Nggak tahu saya Innalillahi wa inna ilaihi Harisnya keluar. rajiun. Yeah. Enggak. Ini admit apaan sih? Izin tanya. Saya belum pernah. Ini yang partisipan ada yang menunggu di admit aja gimana ya Teh? Di admin aja. Oh, ya udah. Oke. Keluar kayaknya Pak itunya jaringan Pak Aris. Wah, ini bencana ini. Tapi bisa langsung gabungkan ya Pak Arisnya? Maksudnya nggak perlu itu lagi, tinggal gabung sendiri kan? Kalau udah ada hostnya mungkin bisa, bro. Listrik rumahnya Ntar mati coba. kayaknya. Mungkin hilang jaringannya atau device-nya mati. Ini kata Pak Asep kalau lahirnya merah itu laki-laki. Wih, Iya. Tuh. Itu di WA ada ya itu preset PowerPoint itu bisa dilihat kali. kayaknya tugas gitu deh. PowerPoint itu kayak. Lah ini pelajarannya lanjut lewat WA apa gimana ini? Kayak tak takon ke seluruh. Kalem. Dan kita Pakai IndiHome kali, Pak Aris ya. Kalau listrik mati ya udah biasa pengen juga kalau pakai tethering HP bisanya juga. Ini yang ngajar Mas Arik wae kok. Ah iya yang Mas Arik prosok. ambil alih Mas Arik. Yuk, boleh. Boleh. Yang backgroundnya elektronika. On-cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, wajib on cam semua. Tuh materinya. Langsung muni. Hadir. Kita akan mempelajari apa hari ini? Lagi dhewe yo live apa piye, Bro? Gimana ya? Aduh. Keluar berarti udahan ya teh. Saya hentikan. Sudah sampai saat sampai jumpa. Cukup sekarang.
Mungkin bisa ditutup kali ya sekarang. Katanya belajar mandiri kan. Ya udah. Ditutup aja, Cuk. Temenku mati. Doa dulu. Boleh. Ya, cepetan. Temen gue Sebelum mati, mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup kan? Yuk keluar. Makasih Pak. Masih ya partisipasinya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Yuk.